Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji-pujian hanya milik Allah. Nahmaduhu, kita kembali memujinya, wa nasta'inuhu, dan juga memohon pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruhu, dan memohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita, wa min sayyiati a'malina, dan juga akibat dari amal buruk yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah telah berikan petunjuk, maka tidak ada sama sekali yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang berada di dalam kesesatan karena diawali karena kekufurannya, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai sekali-sekali engkau meninggal melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wa qala jalla jalaluhu, dan juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar, karena dengan perkataan yang benar yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, dia sungguh telah mendapatkan kesuksesan yang sebenarnya. Amma ba'd, fa innal asdiqal hadithi kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, telah Allah berikan kita rezeki untuk berkumpul dalam majelis ilmu. Karena dalam salah satu ayat dalam surat Al-An'am Allah sebutkan, may yuridullahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki seseorang untuk mendapatkan petunjuk darinya, maka Allah akan lapangkan hatinya terhadap Islam. Allah akan lapangkan hatinya terhadap Islam. Dalam disebutkan ada sebuah riwayat menurut para ulama, artinya juga adalah Allahu atau yashrah sadrahu lil ilm. Allah akan bukakan hati seseorang, di antara salah satu bentuk petunjuk Allah, Allah akan bukakan hati seseorang untuk menerima ilmu, untuk diberikan kemudahan-kemudahan sarana untuk menggali ilmu agama. Dan ilmu agama kita ketahui merupakan salah satu hal yang akan mempermudah jalan kita menuju surga, dan dia adalah obat ketika terjadinya banyak fitnah. Karena jemaah sekalian, sebagaimana kita ketahui, dalam sebuah riwayat Nabi SAW mengatakan, baina yaday sa'ah fitanun, di hadapan atau menjelang hari kiamat kelak, fitanun, akan terjadi fitnah-fitnah, akan terjadi fitnah-fitnah. Maksudnya fitnah ini adalah cobaan. Kalaili mudlim, kakitatil laili mudlim, fitnah-fitnah, cobaan-cobaan seperti gelapnya malam, seperti potongan gelapnya malam. Yusbihu rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira, akan ada orang-orang pada saat itu yang mereka pada malam hari, pada sore hari dan malam hari mereka seorang mukmin, wa yusbihu kafir, akan tetapi besok paginya naudzubillah menjadi seorang yang kafir. Wa yumsi aw yusbihu, dan juga begitu kebalikannya, ada yang seseorang ketika pagi dia seseorang yang mukmin, wa yumsi kafir, kemudian ketika sore, ketika malam dia telah menjadi kafir. Naudzubillah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, yabi'u aqwamun dinahum li aradi minad dunya, akan ada orang-orang
yang mereka menjual agama mereka untuk mendapatkan harta dunia, Dan subhanallah, di antara gambaran dari Nabi SAW itu kita bisa lihat pada zaman saat ini. Zaman saat ini fitnah ketika syahwat diumbar, dan yang kedua adalah yang lebih berbahaya adalah fitnah syubhat, kerancuan dalam memahami agama. Kita melihat ada doktor-doktor atau bahkan ada profesor mengatakan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dikatakan oleh kaum muslimin. Sesuatu perkataan yang nyeleneh, tapi kita pun sulit untuk membantahnya. Kenapa? Dia profesor, dia doktor, pakai dalil lagi. Lalu bagaimana kemudian cara kita untuk membantah mereka? Di antaranya adalah membantah syubhat atau kerancuan yang mereka lontarkan adalah kita mempelajari agama dengan baik. Di antaranya mengetahui, yang alhamdulillah telah beberapa pekan ini kita pelajari, mengetahui sumber-sumber agama atau masadiri dinil Islam, sumber-sumber agama Islam, sehingga kita bisa timbang ucapan seseorang dari mana sumbernya, apakah dari sumber yang diakui dalam agama Islam atau bukan. Dan di antara sumber ketiga yang paling agung di dalam agama Islam adalah al-ijma'. Setelah sebelumnya kita sama-sama mempelajari secara ringkas Al-Quran dan Sunnah, pada hari ini kita mempelajari al-ijma'. Al-ijma' secara bahasa artinya al-azm, atau kepulakan tekad terhadap suatu persoalan, dan juga dia maknanya adalah ittifaq, kesepakatan terhadap suatu masalah. Namun bila dimaksudkan di dalam agama, ijma' yang dimaksud adalah ittifaqul mujtahidil asli minal usuri min ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, konsensus, kesepakatan semua mujtahid di sebuah masa dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam ala amri dini, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas sebuah urusan atau hukum agama. Konsensus para mujtahid di sebuah masa dari umat Nabi SAW setelah wafatnya beliau atas sebuah hukum atau urusan agama. Nah, nanti insya Allah kita sebutkan konsensus para mujtahid dari sebuah masa dari umat. Maksudnya adalah suatu kesepakatan yang dihasilkan dari seluruh ulama mujtahid umat Islam dalam sebuah masa. Adapun yang disebut mujtahid, ya, supaya saya bantu pakai tulisan juga. Para ulama mengatakan mereka adalah orang-orang yang memiliki kepakaran di dalam agama Islam, di dalam ilmu, sehingga mereka bisa berijtihad, mengeluarkan segenap kemampuan mereka dengan seperangkat ilmu yang dimiliki untuk menghasilkan beristinbat atas adanya sebuah hukum agama. Jadi intinya mujtahid ini adalah ulama yang memiliki kriteria. Pertama, dia menguasai, sebelumnya pernah saya sampaikan, dia menguasai, kalau masalah Al-Quran, dia masalah hafal itu sudah zaman dia waktu kecil. Tapi dia lebih jauh dari itu, dia memahami makna-makna dari Al-Quran. Dia mengetahui ada ayat-ayat hukum-hukum atau ayat-ayat hukum di dalam Al-Quran, mana ayat yang nasakh dan mansuh, karena dalam Al-Quran itu ada yang disebut nasakh mansuh, ayat yang sebelumnya berlaku lalu kemudian diangkat hukumnya, diganti ayatnya. Kemudian dia juga mengetahui asbabun nuzul dari sebuah ayat. Kemudian dia mengetahui juga apa tafsiran ayat ini menurut Rasulullah atau para sahabatnya ataupun para tabi'in. Itu dari sisi Al-Quran. Dari sisi sumber lainnya, dia mengetahui al-hadith, sunnah Nabi SAW. Dia menguasai hadis-hadis, bukan saja contohnya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu menguasai, kita sebutkan, sampai alfa wa alfin haditha, atau 1 juta hadis. Beliau menghafal 1 juta hadis, ataupun kayak semacam Imam Bukhari 100.000 hadis, 100.000 hadis. Dan mereka juga kayak Imam Ahmad, dia mengetahui mana hadis yang sahih dan tidak. Dia mengetahui cacat-cacat dari sebuah hadis, sehingga dia bisa menilai apakah hadis ini bisa dijadikan sandaran hukum atau tidak. Dan dia juga mengetahui
hadis yang mansuh ataupun yang nasakh, hadis yang dihapus dan yang apa yang menghapusnya. Kemudian mereka umumnya mengetahui bahasa Arab secara baik. Bahkan kita sebutkan Imam Syafi'i dengan aslinya beliau orang Quraisy, orang Arab yang paling lekoh, akan tetapi beliau mempelajari bahasa Arab juga 20 tahun. Selain beliau asli Arab, beliau mempelajari bahasa Arab 20 tahun, kata beliau, untuk memudahkan aku mempelajari fikih. Jadi mereka memiliki kemampuan bahasa Arab yang tinggi sehingga mengetahui gaya ungkapan orang Arab, maksud dari ungkapan-ungkapan dalam sebuah kalimat. Lalu kemudian mereka juga umumnya mengetahui usul fikih, atau mereka harus menguasai usul fikih, ilmu yang dengannya seseorang mujtahid bisa mengambil kesimpulan hukum dari ayat-ayat ataupun dari hadis-hadis. Karena tidak semua ayat ataupun hadis yang berisi perintah itu hukumnya wajib. Ada yang hukumnya kemudian ternyata sunnah. Tidak semua larangan itu hukumnya haram, tapi bisa jatuh kepada makruh. Itu diketahui melalui usul fikih. Lalu kemudian juga mereka mengetahui perangkat-perangkat yang lain, ya, misalnya pengetahuan tentang athar dari para sahabat dan juga ilmu-ilmu lain. Itulah para mujtahid. Jadi artinya mereka adalah ulama yang memiliki tingkat keilmuan level tingkat tinggi. Contohnya di antara mujtahid ada yang disebutnya di level tertinggi adalah mujtahid mutlak, mujtahid yang dia menguasai semua bidang di dalam agama. Karena mengeluarkan fatwa di dalam agama, kalau kita mengetahui bagaimana aturannya yang benar dalam tradisi para ulama, itu sangat subhanallah, sangat sulit, artinya dibutuhkan kemampuan ilmu yang tinggi. Dan mujtahid mutlak contohnya seperti Abu Hanifah, lalu kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dan juga generasi di atasnya yaitu para tabi'in dan para sahabat. Mereka menguasai hal-hal itu semua. Mereka adalah mujtahid mutlak yang menguasai hal-hal yang kami sebutkan tadi. Adapun ijma adalah konsensus mereka. Jadi para ahli ini, pakar-pakar ini, mereka berkonsensus, mereka bersepakat atas sebuah permasalahan. Jadi pertama, mereka dari sisi keilmuan saja mereka sudah kalibernya luar biasa. Terus kemudian mereka bersepakat atas sebuah permasalahan, sehingga disebutkan ini namanya ijma. Ini artinya seluruh mujtahid pada suatu masa. Misalnya pada zaman sahabat, maka seluruh sahabat menguasai menyetujui suatu permasalahan, hukum sebuah permasalahan. Ataupun generasi setelahnya namanya tabi'in, mereka setuju dan tidak dianggap ijma kalau hanya dihasilkan dari sejumlah mujtahid saja. Misalnya ada sebagian sahabat atau sebagian tabi'in, mereka mengatakan suatu hukum, yang lain tidak menyetujui, maka tidak disebut sebagai ijma, tidak disebut sebagai ijma. Ataupun juga keluar dari kriteria ini adalah kesepakatan orang-orang awam. Kesepakatan orang-orang awam. Misalnya ketika para ulama bersepakat, terus tiba-tiba ada yang bilang yang dia tidak belajar agama secara seperti para ulama, terus dia bilang, oh saya tidak setuju. Nah, perkataan dia ini tidak dianggap karena tidak memenuhi syarat mujtahid. Walaupun misalnya dia seorang ulama juga, hanya saja tidak memenuhi syarat mujtahid, tidak sampai levelnya ke mujtahid. Termasuk juga tidak dianggap kesepakatan mujtahid umat di luar umat Muhammad SAW. Misalnya dia ahli mengenai keislaman, tapi dia tidak beragama Islam. Nah, ini kita bisa dapatkan misalnya banyak profesor doktor dalam studi keislaman di universitas-universitas barat. Kalau di Australia, misalnya di Australia di Monash, ataupun di Kanada ada McGill University, dan juga ada Cornell University. Mereka itu banyak ahli keislaman yang kemudian banyak muridnya jadi tokoh-tokoh liberal di Indonesia. Jadi tokoh-tokoh liberal. Dan tokoh-tokoh liberal ini sering mengutip mereka, perkataan guru-guru mereka yang notabene adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, lalu ditabrakkan sama sesuatu ijma. Dalam hal ini karena kita tahu, guru anda bukan orang Islam, kami nggak bisa terima, ya.
Kami tidak bisa terima perselisihan dari ketidaksetujuan dari guru Anda yang misalnya bukan seorang yang beragama Islam. Ini penjelasan dari bagian definisi pertama, konsensus para mujtahid dari sebuah masa dari umat. Setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kenapa setelah wafatnya? Karena kalau beliau masih hidup, maka hukum itu akan keluar langsung dari beliau. Keluar langsung, tinggal ditanyakan saja suatu hukum, ya Rasulullah, bagaimana kesimpulan dari ayat ini atau dari hadis yang pernah Anda sampaikan? Oh, hukumnya begini, ini haram, ini halal. Langsung ditanyakan kepada Nabi SAW ketika beliau hidup. Akan tetapi yang disebut ijma adalah setelah wafatnya Rasulullah SAW atas urusan hukum agama, dan artinya keluar dari permasalahan ini adalah tidak termasuk urusan-urusan duniawi ataupun selain urusan agama Islam. Jadi ijma ini adalah konsensus para ulama mujtahid, ulama yang memiliki level tinggi dalam keilmuan di sebuah masa dari umat Nabi SAW setelah wafatnya beliau atas sebuah hukum agama, Bagaimana kehujahan ijma? Kekuatan dia di dalam hukum. Para ulama mengatakan, para ahli ilmu telah bersepakat bahwa ijma merupakan hujjah syar'iyyah. Hujjah syar'iyyah wajib untuk mengikutinya dan merujuk kepadanya. Bahkan Al-Qadhi Abu Ya'la, salah seorang ulama salaf, mengatakan haram menyelisihi ijma. Haram bagi umat Islam menyelisihi bila ada sebuah ijma, bila ada sebuah kesepakatan. Para ulama lain juga mengatakan ijma adalah kebenaran pasti atau qat'i di dalam agama Allah dan dasar agung dari dasar-dasar agama, sumber dari sumber syariat yang dia selalu berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti keduanya dari sisi kedudukan. Jadi ijma ini dia hakikatnya semacam kesepakatan atas suatu pemahaman terhadap ayat ataupun hadis. Misalnya ada ayat atau hadis memerintahkan sesuatu, lalu kemudian difahami dengan pemahaman yang bersama. Artinya semua orang sepakat, para mujtahid, para ulama, ini pemahaman hadis ini ataupun ayat ini adalah ini loh. Misalnya sholat, perintah sholat itu wajib. Nah, itu semua sepakat. Itu disebut ijma. Apa dasarnya ijma? Nah, ini termasuk Imam Syafi'i yang pertama di antara yang ulama yang terkenal menjelaskan dasar ijma. Beliau mengutip sebuah ayat dari surat An-Nisa 115, "Wa may yusakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda." Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan bukan jalannya orang-orang mukmin, kami biarkan dia di dalam kesesatan yang telah dilakukannya. Wa nuslihi jahannam, dan kelak kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wasa'at masira, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Dalam ayat ini kita perhatikan Bapak-bapak sekalian, disebutkan wayat tabi ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan yang bukan jalan-jalan orang mukmin. Ayat ini menjadi dalil, disebutkan pada antara lain oleh Imam Syafi'i. Dalam ayat tersebut Allah mengancam siapapun yang mengikuti selain jalannya kaum mukminin, dan menunjukkan bahwa hal tersebut haram, dan mengikuti jalannya kaum mukminin adalah wajib. Karena tidak ada bagian ketiga antara mengikuti jalan. Kalau tidak mukmin pasti jalan selain kaum mukminin, tidak ada jalan yang lain. Dan juga ulama mengatakan wajib hukumnya mengikuti jalan orang-orang yang mukmin, yaitu maksudnya mengikuti kesepakatan mereka. Jalannya kaum mukmin ini adalah sesuatu yang telah disepakati oleh kaum muslimin, yaitu ijma.
Dalil dari as-sunnah, dari sunnah Nabi SAW. Nabi SAW pernah mengatakan, inna ummati la tajtami'u ala dhalalatin. Sesungguhnya umatku ini tidak akan mungkin bersepakat di dalam kesesatan. Jadi sesuatu yang tidak mungkin, satu umat ini dalam satu masa mereka semua bersepakat dalam kesesatan. Pasti ada orang yang akan menegurnya, ada orang yang akan menunjukkan kebenaran. Dalam hadis lain memang disebutkan akan ada sekelompok orang yang akan selalu memperjuangkan kebenaran di setiap masa. Jadi tidak mungkin umat itu bersepakat di dalam kesesatan. Tenun, Pak. Dan juga para ulama mengatakan secara akal sehat bisa diterima ijma. Bila seluruh umat bersepakat atas sebuah kebatilan dan berkumpul untuk merubah atau mengganti syariat Allah, maka Allah akan utus seorang nabi. Ini pada masa-masa sebelum Nabi SAW. Contohnya kita ketahui di Bani Israel itu terdapat ribuan nabi. Kemudian apabila mereka merubah, Allah akan kirim nabi. Akan tetapi pada umat ini tidak ada nabi lain selain Nabi SAW, sehingga Allah menjadikan umatnya maksum, terbebas dari kesalahan, sehingga kemaksuman umatnya ini menjadi pengganti dari diutusnya nabi. Jadi kalau umat-umat terdahulu, Pak, kalau ada kemudian sekelompok orang kayak misalnya di Yahudi mengganti syariat, Allah akan utus lagi nabi. Akan tetapi setelah umat Nabi SAW, karena beliau nabi terakhir, Allah tidak akan utus lagi nabi, tapi Allah akan lindungi umat ini dari kesalahan secara kolektif. Lalu apakah sandaran ijma? Ijma ini selalu bersumber dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Jadi ijma ini bukan sekedar kesepakatan belaka, tapi dia selalu memiliki dasar, yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bila kemudian ada yang menganggap, loh ini kok ijma ini sepertinya nggak ada dalilnya, ada dua kemungkinan. Bisa jadi memang itu bukan ijma, tapi diklaim sebagai ijma, atau misalnya hadis ataupun suatu ayat itu mansuh, telah dihapus hukumnya oleh ayat yang lain. Bagaimana sampainya kepada kita ijma ini? Pertama, dia dinukil secara mutawatir. Biasanya para ulama menyebutkan, misalnya tadi yang paling mudah, perintah untuk sholat 5 waktu itu sudah mutawatir, orang semua turun menurun dari generasi sahabat dan setelahnya semua sudah tahu bahwa umat meyakini bahwa sholat 5 waktu itu adalah wajib. Zakat itu bagi yang mampu adalah wajib. Semua itu sudah mutawatir. Ataupun ahad, ada sekelompok ulama yang dipercaya, yang diakui keilmuannya, dia mengatakan telah ada ijma. Misalnya kayak Imam Syafi'i mengatakan telah ada kesepakatan dari para pendahulu kita, yaitu para salafus saleh misalnya, bahwa hukum dari hal ini adalah ini, itu misalnya. Kemudian juga biasanya dinukil oleh ulama-ulama mu'tabar, ulama yang diakui dan ditulis di kitab-kitab mu'tabar. Jadi ini Masya Allah, bahkan budaya literasi di agama Islam ini sudah jauh lebih mendahului kebiasaan orang-orang Eropa. Orang-orang Eropa yang katanya mereka punya universitas, punya perpustakaan dan segala macam, umat Islam jauh lebih dulu. Dari abad ke-1 Hijriyah, abad ke-2 Hijriyah, mereka sudah menulis buku. Di antaranya buku yang ditulis adalah mengenai ijma, kesepakatan para ulama. Di antara ulama yang terkenal ada namanya Ibnu Munzir. Beliau menulis kitab yang isinya kesepakatan para ulama. Dan juga antara lain seperti kitab ini, mohon maaf, ini kitab yang juga namanya Al-Iqna fi Masail al-Ijma. Ini kitab ini ditulis oleh ulama namanya Ibnu Qattan yang hidup di abad ke-6 Hijriyah, tahun 600-an. Beliau mengumpulkan dari kitab-kitab lain kesepakatan para ulama, ijma para ulama. Jadi sampainya kepada kita ini tadi bisa dinukil secara mutawatir, banyak orang yang ngasih tahu bahwa ini adalah sepakat
bahwa namanya bahwa namanya misalnya haji itu wajib bagi yang mampu, itu semua hukumnya sudah sepakat bahwa itu wajib bagi yang mampu, maka itu ya mutawatir karena semua orang meriwayatkannya, semua orang sudah tahu. Ataupun ahad yang ditulis oleh para ulama-ulama di kitab mereka. Lalu ijma dari jenisnya ada yang disebut ijma sharih wa sukuti. Ijma sharih dan sukuti. Apa sharih dan sukuti? Yang namanya ijma sharih itu misalnya para ulama terdahulu, contohnya sahabat, mereka bersepakat atas bersepakatnya semua pendapat atas hukum sesuatu. Misalnya mereka sepakat mengatakan bahwa ini halal. Dan semua juga mengatakan, ulama yang pada masanya, sahabat yang sekalibernya mengatakan, ya ini halal, ini halal, semua mengatakan halal. Maka ini disebutnya ijma sharih. Atau mereka melakukan sebuah perbuatan. Contohnya tata cara sholat maghrib, ketika kita menjaharkan di 2 rakaat pertama dan mensirkan di rakaat ketiga. Ini merupakan amal perbuatan yang dilakukan oleh para mujtahid, sehingga umat-umat setelahnya mengakui bahwa ini adalah sunnah yang diakui dari Nabi SAW, bahwa memang tata cara sholat maghrib adalah disepakati seperti itu, disepakati seperti itu. Bila keadaannya seperti ini, maka hukumnya qat'i, pasti, tanpa ada pertentangan. Contohnya kefarduan sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, jadi ketika kita membantah kayak kemarin ada rame-rame seperti itu, cukup kita bantah saja. Anda melawan ijma, Anda melawan sesuatu yang telah disepakati umat sejak zaman sahabat sampai sekarang, dan menyelisihi ijma. Tadi kita telah sebutkan ayatnya, itu adalah Allah ancam bagi dia, dibiarkan di dalam kesesatan dia, Allah akan semakin biarkan dia bergelemut dalam kesesatan dia, dalam penyesatan umat yang dia lakukan, semakin rajin berkicau dan semakin berani, dan kelak nanti naudzubillah Allah akan masukkan dia di dalam jahanam. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini ijma sharih. Ini semua mengatakan seperti ini, semua pendapat. Ada yang namanya ijma sukuti. Misalnya tersebar dengan masyhur ucapan atau perbuatan sebagian ulama, lalu yang lain diam, tidak melakukan pengingkaran. Misalnya pada zaman sahabat ada sebagian sahabat melakukan sebuah perbuatan, lalu yang lain diam, Contohnya tata cara wudu yang dipraktekkan oleh Utsman ibnu Affan. Utsman ibnu Affan itu di Masjid Nabawi, beliau pernah mempraktekkan tata cara wudu yang paling lengkap. Hadisnya diriwayatkan antara lain di Imam Muslim dan juga Bukhari dan sejumlah imam hadis lain. Dan waktu ketika beliau mengajarkan hadis tersebut, ya sebagaimana yang kita ketahui tata cara wudu sekarang, ada sahabat-sahabat lain yang melihat, dan mereka semua tidak ada yang berkomentar ketika Utsman bilang, seperti inilah aku melihat Nabi SAW berwudu. Artinya diamnya mereka, dan semua sahabat waktu zamannya Utsman masih banyak berkumpul di kota Madinah, sehingga mereka memang berkumpul di sana. Diamnya mereka tanpa ada satupun pengingkaran, itu berarti itu adalah sebuah kesepakatan. Karena tidak mungkin umat ini apabila ada kesalahan semua orang diam, pasti ada orang yang bicara. Contohnya juga ijma sukuti adalah sutrah imam, adalah sutrah pula bagi imam, bagi makmum sholat berjamaah. Maksudnya begini Pak, diperintahkan, disunahkan ketika seseorang sholat itu ada sutroh, ada penghalang di hadapannya, ada penghalang di depannya. Bisa sesuatu yang tegak, dan ini yang paling tepat, ataupun menurut Imam Ahmad bisa pula garis, Bagaimana dengan sholat berjamaah? Dengan sholat berjamaah sutroh itu cukup imamnya saja, Yang tidak boleh dilewati itu imamnya saja, depan imam. Tapi di belakangnya makmum, ya, dan sutrohnya imam ini adalah sutrohnya makmum. Adapun makmum di belakangnya, misalnya ada seseorang batal, maka dia tidak melewati orang-orang yang selainnya, dia langsung saja lewat. Atau misalnya ada shaf yang kosong,
Soft sudah sampai baris keempat, tapi di baris kedua ada soft yang kosong. Ya. Kita masuk, kita mau mengisi, kita lewati jemaah yang lain tidak mengapa, tidak masalah. Dalilnya apa? Dalilnya ijma sukuti, Pak. Jadi suatu saat Ibnu Abbas, beliau pernah mendatangi Nabi SAW dan para sahabatnya ketika mereka sholat di Arafah kalau tidak salah. Lalu kemudian beliau melewati para sahabat yang waktu itu tengah bersof dengan dalam sholatnya. Beliau persis melewati di hadapan mereka menggunakan unta kecilnya. Beliau melewati seperti ini dan tidak ada satupun orang mengingkari beliau. Tidak ada satupun orang mengingkari, sehingga ini disebutnya ijma sukuti. Kemudian dari sisi kekuatan namanya ijma qat'i, ijma yang pasti. Mohon maaf, yang tadi saya sebutkan bukan di zaman Nabi SAW, tapi setelah Nabi SAW, ketika Ibnu Abbas melewati para sahabat ketika sholat di hadapan mereka. Adapun dari sisi kekuatan, ijma ini terbagi menjadi dua, Pak. Yang pertama qat'i, pasti. Yang kedua dhanni, yang berupa dugaan kuat. Ijma qat'i yang pasti, hukumnya pasti ini adalah contohnya ijma sharih, dan termasuk hal-hal yang harus diketahui secara urgen kesepakatnya pada umat Islam, seperti wajibnya sholat 5 waktu, diharamkannya zina, ya. Tadi misalnya wajibnya zakat bagi yang mampu, wajibnya puasa bagi mereka yang memenuhi syarat, kemudian wajibnya haji, termasuk ada rukun Islam yang 5. Itu merupakan sesuatu yang sudah disepakati dan diketahui secara urgen. Semua umat harus tahu. Diharamkannya zina, semua umat harus tahu. Wajibnya berhijab bagi wanita, itu merupakan sesuatu yang harus diketahui. Sehingga seperti ini tidak ada pengingkaran di antara para ulama, sehingga ya, dan juga dia tetap secara hujahnya, kekuatan hukumnya, sehingga barang siapa yang menyelisihinya, kata para ulama, dia jatuh pada kekafiran, dan bila bukan termasuk orang yang bodoh. Bisa jadi dia tidak menyelisih sebuah ijma karena dia tidak tahu. Tapi kalau dia seseorang yang sudah tahu, maka dia jatuh kepada kekufuran. Ada yang namanya ijma dhanni, yang berupa dugaan kuat. Dugaan kuat bahwa memang telah terjadi kesepakatan. Kalau yang pertama ini sudah pasti, umat ini semua yakin bahwa khamar itu haram, itu semua sudah sepakat. Zina itu haram, semua sudah sepakat. Itu qat'i, pasti. Adapun yang dhanni itu berupa dugaan kuat. Ini biasanya permasalahan-permasalahan yang kita dapatkan di kitab-kitab yang tidak masyarakat umumnya tidak mengetahuinya. Tapi biasanya para ahli ilmu yang mengetahuinya. Adapun berdasarkan masa, ya, ijma ini antara lain pada zaman sahabat, kesepakatan zaman sahabat, dan ini yang paling mudah, Pak, karena sahabat waktu itu berkumpul di satu kota di Madinah sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan. Jadi para ulama sepakat bila dari zaman Abu Bakar sampai sebelum terbunuhnya Utsman, maka itu kesepakatan para sahabat itu semua diakui. Tidak ada bantahan atas kehujahannya, atas kekuatan dalilnya, tidak ada bantahan. Adapun setelah masa sahabat diperselisihkan, karena bagaimana ulama bisa bersepakat sedangkan tempat mereka berjauhan. Namun jumhur ulama mengatakan tetap mungkin terjadinya, tetap kemungkinan besar bisa terjadi, karena Allah telah menjamin umat ini terbebas dari kesalahan secara kolektif. Tidak mungkin apabila ada sesuatu yang nyeleneh lalu kemudian dipegang bersama, tidak mungkin tidak ada yang menyelisihinya. Pasti umat ini hanya kemudian bersatu di dalam kebenaran, dan ini terjadi pada setiap masa. Ini menurut jumhur ulama. Adapun bagaimana misalnya kalau ada ijma, kesepakatan dari ulama sekarang pada permasalahan yang telah ada pada zaman sahabat. Misalnya pada zaman sahabat telah ada suatu hukum disepakati, lalu tiba-tiba haramnya zina misalnya. Tiba-tiba ada orang ulama-ulama sekarang yang misalnya ini mengatakan zina itu tidak apa-apa. Maka
pendapat yang berikutnya ini sama sekali tidak dianggap. Kenapa? Karena ijma pertamalah yang, kesepakatan pertamalah yang dianggap, terutama bila itu terjadi pada zaman sahabat. Lalu apa pentingnya ijma ini? Pertama adalah ijma, kesepakatan atas permasalahan yang urgen untuk diketahui oleh umat, disebutnya ma'lum bidarurah, menunjukkan besarnya urusan-urusan yang umat bersepakat atasnya. Jadi bila ada sebuah ijma dalam sebuah permasalahan, maka itu menunjukkan permasalahan itu sangat penting. Sholat 5 waktu ada ijma, berarti itu sangat penting. Haramnya khamr ada ijma, berarti itu sangat penting juga. Sehingga mereka yang sesat dan melenceng tidak bisa merusak agama kaum muslimin. Karena kita lihat, karena ulama mengatakan, kalau kita lihat keadaan umat-umat terdahulu seperti Yahudi dan Nasrani, kita lihat mereka ini berselisih bukan dalam masalah-masalah yang furu'iyah, dalam masalah cabang, bahkan dalam prinsip mereka itu berselisih. Secara keilmuan dan amalan mereka berselisih. Dan para ulama mengatakan, bila kita melihat apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu, kita bisa merasakan besarnya nikmat yang diberikan khusus kepada umat ini. Kenapa? Karena para ulama, mujtahidin, para imam telah bersepakat dalam ratusan masalah mendasar, yang mana tidak ada seorang muslim yang menyelisihinya. Adapun yang menyelisihinya setelah datang ilmu maka dihukumi kafir atau fasik. Sehingga agama ini terjaga. Agama ini terjaga. Kita lihat bagaimana kemudian, ya misalnya ahli kitab, mereka memiliki ajaran masing-masing. Kita alhamdulillah kita bisa sholat dari satu masjid ke masjid lainnya, tapi mereka memiliki tempat ibadah masing-masing. Karena ya mereka secara usul, secara dasar mereka banyak memiliki perselisihan. Sedangkan umat Islam dalam hal-hal yang mendasar pasti ada kesepakatan di dalamnya. Sehingga ijma ini seperti benteng, Pak. Jadi Al-Quran dan Sunnah ini adalah sumber utama, yang membentenginya adalah ijma. Sehingga tidak semua orang yang mengutip Al-Quran dan Sunnah bisa mengeluarkan pendapat seenaknya, karena ada ijma yang kemudian menjadi benteng melindunginya. Dan juga dengan adanya ijma kita bisa melihat orang-orang yang menyelisihinya bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Contoh kasusnya sholat 5 waktu kemarin yang ramai, itu juga telah ada ijma atas kefarduan sholat 5 waktu. Dan juga ini yang kejadian nih Pak ya. Nah ini bagaimana kemudian ijma ini melindungi hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Ketika ramai 2019 lalu, ada orang yang mengatakan yang dia dapat promosi menjadi doktor di sebuah universitas atau di UIN Jogja ya, namanya Abdul Aziz, saya sebutkan saja karena memang terkenal. Dia mengatakan bahwa hubungan suami istri atas dasar suka sama suka tanpa ada ikatan pernikahan itu halal. Apa kata dia? Pakai dalil dia Pak. Dalilnya apa? Walladzina hum li furujihim hafizun. Allah sebutkan mengenai ciri-ciri orang mukmin. Di antaranya adalah mereka orang-orang yang memelihara kemaluannya, illa ala azwajihim, kecuali atas istri-istri mereka, au ma malakat aimanuhum, ataupun hamba sahaya yang mereka miliki, sesungguhnya mereka tidak tercela. Di sini disebutkan ma malakat aimanukum, disebutnya ini milkul yamin. Nah, ma malakat aimanuhum, milkul yamin ini maksudnya hamba sahaya Pak. Di dalam Islam hamba sahaya, budak itu bisa didapat dari peperangan, berjihad ya. Dan hukumnya ini akan terus ada sampai hari kiamat, ataupun pada saat itu merupakan warisan dari zaman jahiliyah dengan dibeli. Dan menurut ulama, para ulama sepakat bahwa seseorang yang membeli budak itu nilainya lebih tinggi dibanding seseorang menikahi wanita. Sehingga artinya ketika seseorang
memiliki wanita tersebut, memiliki budak tersebut, di antara hak dia, di antara hak tuannya adalah dia boleh menggaulinya tanpa ada akad pernikahan, karena dia sudah membeli, dan itu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan akad nikah kata para ulama, dengan berbagai syarat, antara lain wanita ini memang belum menikah dan beberapa syarat lainnya. Itu pengertian milkil yamin. Para umat sepakat bahwa yang dimaksud milkil yamin itu adalah itu, hamba sahaya. Kemudian datang Abdul Aziz ini, dia mengatakan tidak, milkul yamin ini adalah yang kami fahami, saya ambil dia pendapatnya dari seorang yang dia anggap ulama di tanah Arab, ya, saya sebutkan aja langsung, kita lihat contohnya. Dia bilang ulama sebagai keabsahan hubungan seksual non marital. Nanti kita lihat di sini dalam wawancaranya, ya. Dia ini, nah ini bahayanya Pak, bagaimana kemudian salah satu faidah ketika kita mengetahui suatu perkara apakah ijma, apa sumber-sumber dari apa yang seseorang ucapkan. Karena bisa jadi subhat itu, kerancuan itu datangnya dari orang yang dianggap memahami agama. Seperti dia mengajar di kampus Yayan Surakarta. Mata kuliahnya apa? Syariah. Dia ngajar fikih, usul fikih dan ulumul Quran. Subhanallah. Ini ilmu-ilmu berat ceritanya. Dia ngajar lain di tempat lain, di Stay Solo dan lain. Ya. Juga minat terhadap HAM. Ya. Kalau organisasi beliau ini seperti ini disebutkan di GP Ansor. Nah, kita lihat apa alasannya melatari penulisan disertasinya, mengatakan bahwa pernikahan atau hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan adalah halal. Karena dia melihat ngeri, katanya, sanksinya bagi mereka yang melakukan itu, dikriminalisasi. Oleh karenanya saya ingin menyediakan ruang hukum. Maksudnya pengen ada pendalilan Pak, diperbolehkannya perbuatan itu. Alasannya apa? Karena ngeri. Kalau ada orang yang misalnya ketahuan berhubungan suami istri tanpa ikatan pernikahan, itu kan sanksinya mengeri kadang di masyarakat. Sehingga dengan alasan itu, ya antara lain katanya pernah terjadi di Aceh dan di Ambon, rajam. Sehingga dia ingin menyediakan ruang hukum. Ya. Ya. Kemudian dia, ya, sumber dari dampak mengerikan ini, ya, dianggap ilegal. Saya berusaha menemukan teori untuk mematahkan asumsi tadi, katanya, supaya praktek itu bukanlah sebuah kejahatan, katanya. Subhanallah, bagaimana dia berniat seperti itu, supaya praktek itu bukanlah sebuah kejahatan, supaya dianggap sah. Luar biasa ini, supaya dianggap sah, kata dia. Tujuannya antara lain untuk menghilangkan wacana perbudakan, ya. Ditanya sama wartawan Republika, kan sudah maklum hubungan seksual di luar jalur pernikahan itu sama dengan perzinahan. Nah, bagaimana dia mengatakan, membalasnya? Itu kan menurut versi hukum Islam klasik. Ini padahal ijma Pak. Dia bilang itu versi hukum Islam klasik. Terus dia mengambil pendapat orang yang namanya Syahrur, yang dia bilang mewakili golongan pemikir hukum Islam kontemporer, ya. Kalau misalnya masih menganggap hubungan suami istri tanpa ikatan pernikahan itu adalah zina, maka itu masih terpengaruh, kata dia, sama tafsir ulama klasik, katanya. Sedangkan ulama modern menurut dia, antara lain orang yang namanya Syahrur, itu adalah dikatakan bahwa itu, ya, itu bukan perzinahan atas dasar suka sama suka itu, ya. Nah, kemudian dia memahami milkul yamin tadi, ya, kalian disebutkan, ya. Milkul yamin adalah kepemilikan budak untuk bisa digauli di luar jalur perkawinan. Nah, dia pakai dalil, artinya boleh kita berhubungan seksual selain kepada istri kita, juga dengan budak perempuan yang kita miliki. Artinya adalah komitmen kepemilikan. Dan sekarang sudah ada tidak sistem perbudakan, ya, karena tidak ada. Jadi dia menganggap karena budak sekarang sudah tidak ada, tapi ayatnya masih ada, sehingga harus dialihkan, Pak. Dialihkannya ke apa? Hubungan suka sama suka. Suka sama suka itu dianggap sebagai milkul yamin. Kemudian dia mengambil pendapat Syahrur. Syahrur ini orang yang ini tadi Pak, fotonya. Oh, ini enggak ada. Syahrur ini adalah orang di Suriah yang dia anggap sebagai ulama. Dia tidak memiliki pendidikan agama. Dia belajar pertanahan di Moskow.
S2, S3, manajemen, pokoknya berhubungan dengan pertanahan dan yang hal-hal teknik. Tiba-tiba dia ketika kembali ke Arab, dia bicara masalah agama dengan pemikirannya sendiri, ya. Antara lain dia mengatakan milkul yamin, tadi budak tadi adalah maksudnya zaman sekarang karena sudah tidak ada perbudakan, maka dimaknai dengan hubungan suka sama suka, maka itu diperbolehkan dalam agama katanya. Ya, ketika ditanya ya ini asbabun nuzulnya, dia tidak tahu. Saya tidak sampai ke wilayah itu katanya. Ditanya sama wartawan, kan kita tahu Sahrur ini S1 dan S2 nya teknik sipil di Moskow. Dia bergaul dengan budaya barat. Ya, apakah pasti ada pengaruhnya? Ya, pengaruh kata dia. Tapi itu adalah pengaruh adat, ya, tidak bisa lepas. Nah, ini dia mengambil ulama yang dia bilang ulama adalah Sahrur tadi, padahal dia adalah seorang sarjana teknik sipil yang belajar di Moskow, dan tidak ada sama sekali latar belakang disiplin studi Islam. Nah, hal seperti ini kita sebenarnya mudah sekali membantahnya bahwa dia melawan ijma. Ketika mengatakan milkul yamin adalah hubungan suka sama suka, dia adalah melawan ijma, melawan kesepakatan para ulama. Nggak usah pakai dalil lain. Sebenarnya ketika kita katakan, kita melihat dia, oh dia melawan sesuatu yang telah disepakati, maka otomatis perkataannya tertolak. Begitu pula contohnya, ya, di antara permasalahan contoh kasus lain, hijab tidak wajib, ya. Ada orang yang mengatakan, tokoh yang mengatakan hijab itu tidak wajib, ya. Mereka bilang, ya, mereka mengambil dalil juga, Pak. Bagaimana kita lihat, kami sebutkan bagaimana sufi itu dia bisa pakai dalil, sufi yang ekstrim, ya. Syiah bisa pakai dalil, orang-orang Khawarij yang mereka bisa membunuh atau bisa membom di sana sini itu pakai dalil. Begitu pula yang mengatakan misalnya seperti ini, hijab tidak wajib, itu pakai dalil, Pak. Dalilnya yang dipakai bersama dalam surat Al-Ahzab, yang dipakai bersama para ulama untuk menyebutkan mengenai ayat hijab, disebutkan di sini, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin agar mengulurkan atas diri mereka jilbab-jilbab mereka. Lebih mudah untuk dikenal sebagai wanita muslimah sehingga mereka tidak diganggu. Dari ayat ini dia berkesimpulan jilbab itu sebenarnya hanya ajaran budaya setempat, bukan ajaran syariat Islam. Lalu dia mengutip perkataan tokoh yang sebenarnya tokoh ini tidak bermaksud untuk masalah hijab, ya. Dia mengutip bahwa adat kebiasaan suatu kaum itu tidak boleh dipaksakan terhadap kaum lain atas nama agama, bahkan tidak bisa dipaksakan, ya. Dan jilbab ini sebenarnya hanya membedakan hamba sahaya dan orang terhormat, ya. Kemudian jilbab itu kata dia diperselisihkan hukumnya. Nah ini, Pak, ini yang ngomong kita ketahui profesor doktor, Pak, dalam bidang tafsir. Lalu bagaimana kita melihatnya? Dia pakai dalil. Sebenarnya cukup ketika kita sudah tahu bahwa ada sesuatu hal yang disepakati, maka sudah dari situ kita sudah bisa memfilter. Kita katakan bahwa Anda menyelisihi kesepakatan para ulama sebelumnya. Tidak ada ulama yang mengatakan bahwa jilbab itu adalah budaya setempat. Yang ada, dia menyebutkan jilbab itu diperselisihkan hukumnya. Para ulama itu berselisih mengenai aurat wanita. Mereka berselisih apakah wajah merupakan aurat atau bukan. Tapi selain wajah, ya, dan tangan dan telapak tangan, mereka sepakat bahwa itu adalah aurat yang wajib ditutup. Tidak ada perselisihan di atasnya, ya. Nah, dari sini kita bisa langsung memfilter ucapan Anda, walaupun Anda profesor doktor, Anda adalah ahli tafsir, karena Anda menyelisihi ijma umat, maka tidak bisa diambil. Bahkan dia naudzubillah terancam oleh ancaman tadi, ancaman Allah biarkan dia di dalam kesesatannya dan kelak naudzubillah dimasukkan Allah ke dalam neraka, naudzubillah. Termasuk juga yang ramai, Pak, ya, ini sekarang kita hadapi. Nanti kita bisa lihat di YouTube ada orang mengatakan, oh tidak, ulama ada yang mengatakan itu jumhur ulama katanya. Ini sebuah kebohongan. Sebuah kebohongan mengatakan bahwa mengucapkan selamat pada
syiar-syiar kekufuran bagi orang selain Islam itu adalah diperbolehkan menurut jumhur ulama. Justru kebalikannya, telah ada ijma seperti dikatakan Ibnu Qayyim, telah ada kesepakatan bahwa hukumnya haram. Dan barang siapa yang keluar dari kesepakatan ini, tadi kita sebutkan dalam ayatnya, ya, Allah biarkan dia dalam kesesatan, wa nuslihi jahannam, dan Allah naudzubillah ancam kepada jahannam. Nah, seperti ini kita langsung bisa memfilter. Artinya, oh, Anda mengatakan seperti itu tidak bisa karena sudah ada ijma, sehingga kita tolak mentah-mentah dari apa yang dikatakannya. Ini diantara kasus-kasus pada zaman sekarang, Pak ya, hijab tidak wajib, ya. Ini yang mengatakan ahli tafsir misalnya, ataupun ini selamat Natal. Kalau zaman dulu juga ada, Pak, dalam masalah-masalah furu, tapi masalah cabang. Contohnya pada madhab Zohiriyah. Zohiriyah ini madhabnya yang kemudian sekarang sudah tidak ada, tapi ada orang yang mengikuti langkah mereka, hanya tidak menyebut diri sebagai madhab Zohiriyah. Zohiriyah ini adalah madhab yang melihat teks secara letterlek begitu. Begitu ayatnya seperti ini, persis dia praktekkan seperti itu. Sangat letterlek, ya, sangat letterlek. Memang ada ayat-ayat yang letterlek ataupun hadis-hadis, tapi tidak semuanya seperti itu. Kalau mereka menganggap bahwa letterlek, termasuk karena mereka melihat ada ayat yang menyebutkan mengenai ada perintah diperbolehkan. Nabi SAW pernah mengatakan, lihatlah orang yang ingin engkau nikahi, karena itu akan melanggengkan pernikahanmu. Kata lihatlah di sini menurut mereka adalah sesuatu yang umum, sehingga artinya bisa melihat seluruh tubuh wanita. Jadi kalau bapak-bapak ceritanya ada orang bermadhab ini ingin melamar anak bapak, menurut pemahaman madhab ini, si calonnya ini boleh melihat seluruh tubuhnya, Pak, kecuali kubul dan dubur katanya, kecuali yang mohon maaf alat vitalnya itu ditutup, yang lainnya boleh katanya. Nah, ini mau nyelisih ijma. Tidak ada ulama yang mengatakan seperti itu. Tidak ada ulama yang mengatakan seperti itu. Dan ini bahaya sekali, Pak ya. Bahaya sekali. Orang bisa seenaknya pingin ta'aruf, pingin kenalan, pingin lihat, akhirnya dia modus pingin lihat tubuh perempuan tersebut. Atau misalnya dalam masalah lain, Syiah Rafidhah mengatakan malam Lailatul Qadar itu sudah lenyap, sudah tidak ada. Dan lucunya, Pak, perkataan seperti ini diikuti zaman sekarang. Ya, saya sebutkan saja karena supaya kita ngeh ya. MTA yang di Solo itu, Pak. Itu dia mengatakan pemimpinnya malam Lailatul Qadar itu sudah nggak ada katanya. Itu hanya terjadi pada zaman Nabi. Sekarang jadi hanya kita ya itikaf tapi nggak ada Lailatul Qadar. Ini melawan ijma. Para ulama sepakat Lailatul Qadar itu akan terus ada setiap Ramadan. Ya. Dari sini kita tahu ketika ada ijma kita bisa tolak. Ya. Seperti yang tadi aliran yang misalnya tadi berpusat di Solo tersebut. Antara lain juga mereka mengatakan, ada orang-orang Syiah mengatakan takbiratul ihram 3 kali. Ini juga melawan ijma. Jadi jangan kaget kalau lihat orang Syiah mereka takbirnya bisa sampai 3 kali, Pak. 1, 2, 3. Seperti itu. Takbirnya bisa 3 kali, ini juga melawan ijma. Dan juga dalam mazhab Zahiriyah dia mengatakan Nabi SAW pernah melarang, janganlah kalian kencing di atas air yang tidak mengalir, kata Nabi SAW. Janganlah kalian kencing di atas air yang tidak mengalir. Ini lucunya, para ulama sepakat, artinya memang tidak boleh kencing di atas air yang tidak mengalir. Ataupun juga tidak boleh misalnya kita kencing di suatu plastik kemudian ditumpahkan ke air yang tidak mengalir tersebut, itu tidak boleh. Dan kita tidak boleh tentunya mengambil wudu dari air tersebut. Ini lucunya kata mazhab Zahiriyah, karena perintahnya tidak boleh kencing di atas air yang tidak mengalir tersebut. Yang tidak diperbolehkan itu tidak boleh kencing. Jadi andaikan Anda kencing ke gelas, ditampung, lalu dari gelas ini ditumpahkan ke air tadi, itu nggak apa-apa kalau gitu, kata dia. Lucu, ya. Ini pemahaman yang aneh. Nah, bagaimana kemudian kita bisa langsung tolak? Dia melawan ijma, dia melawan kesepakatan umat. Tidak ada umat yang mengatakan, para ulama mujtahid yang mengatakan seperti itu. Mau dibungkus, mau kemudian yang intinya kan tercampur sama airnya, maka itu menjadi najis. Ya. Kalau kata dia tidak apa-apa kalau misalnya masuk gelas dulu lalu ditumpahkan, itu tidak apa-apa.
Yang tidak boleh itu kencing langsung. Terus juga pemahaman mengenai surga dan neraka tidak kekal. Ini pemahaman Jahmiyah, aliran sesat di dalam akidah Jahmiyah. Ini melawan ijma. Nah, ini sayangnya juga ada penulis buku di Indonesia yang terkenal, nulis-nulis tentang keislaman, tapi dia tidak memiliki dasar keislaman. Dia bilang seperti yang sama juga. Bukunya bestseller, Pak. Kalau di Gramedia itu banyak, ya. Dia mengatakan surga dan neraka tidak kekal. Nah, ini kita langsung tolak karena itu melawan ijma ulama. Ya. Demikian penjelasan ringkas mengenai ijma, semoga memberikan manfaat dan antara lain memudahkan bagi kita ketika kita melihat misalnya banyak fitnah pada zaman ini, banyak kerancuan-kerancuan, kita bisa filter antara lain dengan kita mengetahui apa dasar Anda berbicara seperti itu. Bila ternyata perkataannya ini menyelisih sesuatu yang telah disepakati oleh umat, maka dengan mudah kita langsung tanpa perlu kita butuh dalil lain, kita katakan kita tolak ucapan atau pendapat dia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada diskusi, pertanyaan ataupun koreksi, kami persilahkan.